Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Noval, Noval, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Finish. Calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024 harus menguasai atau didukung setidaknya 115 kursi milik partai politik di DPR RI. Aturan itu tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Syarat tersebut lebih dikenal publik dengan nama ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Ya, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan atau perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Itu bunyi pasal Undang-Undang 222 tentang pemilu, teman-teman. PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang punya tiket emas Pilpres 2024. Jadi tanpa koalisi pun dia bisa daftarkan presiden. Perolehan kursi mereka di DPR RI lebih dari cukup untuk mencalonkan presiden. PDIP memperoleh 27.503.961 suara atau 19,33% suara sah nasional. Jumlah kursi di PDIP di DPR RI mencapai 128 kursi atau lebih dari 20% kursi di DPR RI. Jadi, kalau bahasanya itu tentang petugas partai, ya apa yang dinafikan? Kalau yang bisa mencalonkan itu hanya mesin partai, ya semuanya itu, semua calon itu ya petugas partai gitu loh. Petugas partai itu kan tergantung spekulasi ataupun tergantung pemikiran yang memikirkan. Gitu. Kalau yang berpikir positif, bagaimanapun orang itu atau calon itu atau rakyat itu mau mencalonkan menjadi presiden itu harus melalui partai gitu. Tidak bisa dia daftar sendiri, uduk-uduk daftar sendiri karena dia orang baik atau orang yang pintar. Tidak bisa gitu loh. Jadi tetap harus pakai kendaraan politik, kendaraan partai politik gitu loh. Jadi kayak misalnya yang kalau misalnya kayak Pak Ganjar itu, karena Pak Ganjar itu kan yang ngusung tuh PDIP kan, yang 2019 itu pemilihnya ataupun yang di kursi DPR RI itu mencapai batas minimal gitu loh. Secara perhitungan perjanjian ataupun misalnya jelek-jeleknya perjanjian politik, Pak Ganjar lebih sedikit daripada calon-calon yang lain, yang mana calon-calon yang lain itu tidak akan bisa mencalonkan kadernya atau mencalonkan orang lain dengan partainya sendiri, harus bekerja sama atau berkoalisi dengan partai lain. Artinya janji-janji politiknya ataupun perjanjian dengan partai politik yang lain lebih banyak. Sedangkan Pak Ganjar itu pun kalau misalnya perspektifnya jelek, lebih sedikit perjanjiannya di PDIP daripada di partai-partai yang lain atau di kandidat yang lain. Gitulah logikanya seperti itu. Itu ya mahasiswa-mahasiswa.